Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Summa ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila syekhna wa witana al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam karunia dan juga nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk para keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikut setianya. Alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan juga untuk bisa mengkaji kembali, mengkaji kitab Tafsir Munir. Dan untuk pertemuan kali ini insyaallah kita akan mengkaji dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-246. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai mengaji atau memulai mengkaji kitab Tafsir Munir ini, kita akan terlebih dahulu membacakan ayatnya. Semoga dengan kita membaca ayatnya, meskipun hanya satu ayat, kita bisa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal 'asaitum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimum bizzalimin. Shadaqallahul azim. Nah, insyaallah satu ayat ini yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Dan sekarang mari kita lanjut kepada kitab Tafsir Munirnya. Dan kalau untuk menggunakan edisi lokal, ini kita sampai di halaman yang ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malikan. Alam tara, apakah belum kamu mengetahui dengan sebenar-benarnya ilal mala'i kepada sekelompok min bani Israila dari kalangan Bani Israel min ba'di Musa dari setelah wafatnya Nabi Musa idh qalu ketika mereka sekelompok orang dari kalangan Bani Israel itu berkata linabiyyin lahum kepada nabinya mereka ib'ats lana malikan. Yang mereka katakan itu adalah ib'ats lana malikan. Ib'ats angkatlah olehmu wahai nabi. Nabi di sini konteksnya kepada nabi yang ada di kalangan Bani Israel ini ya, yang sedang diceritakan ini. Ib'ats lana malikan. Ib'ats angkatlah olehmu wahai nabi lana untuk kami malikan akan seorang raja. Artinya alam takhbur ya asyrafal khalqi an qissati ru'asa'i min bani Israila min ba'di wafati Musa. Alam takhbur, apakah belum kamu mengetahui dengan seksama ya asyrafal khalqi wahai semulia-mulianya makhluk. Berarti di sini kepada Nabi ya, Nabi Muhammad ini konteksnya di sini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An qissati ru'asa'i min bani Israila, tentang kisahnya para pemimpin min bani Israila dari kalangan Bani Israel. Min ba'di wafati Musa, dari sesudah wafatnya Nabi Musa. Hina qalu, ketika mereka berkata linabihim kepada nabinya mereka. Samuela yakni kepada Samuel. Kama qalahu Wahb bin Munabbih, sebagaimana
pendapatnya Wahab bin Munabbih. Au sam'una, atau bisa jadi nabi yang dimaksud di sini itu bernama Nabi Sam'un. Au Yusha'a bin Nunin, atau bernama Yusha bin Nun, kama qalahu Qatadatu, sebagaimana pendapatnya Qatadah. Au Hizqila, atau nabi di sini itu terindikasi bernama Nabi Hizqil, kama hakahul Karmani, sebagaimana hikayatnya Al-Karmani, atau sesuatu yang diriwayatkan atau sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Karmani. Au Ismawila bin Halfa, atau Nabi Ismail bin Halfa. Wasmu ummihi, dan adapun nama ibu daripada Ismail bin Halfa Hasanatu, yaitu adalah Hasanah. Kama qalahu Mujahidun, sebagaimana pendapatnya Mujahid. Jadi di sini kisahnya ada sekelompok kalangan Bani Israel dari setelah wafatnya Nabi Musa, di mana mereka ini sekelompok kalangan dari orang-orang Bani Israel itu, mereka ini meminta kepada salah seorang nabi mereka, minta supaya diangkat salah seorang raja untuk mereka, begitu. Nah, untuk masalah nabi yang dikatakan di dalam ayat ini terkait tentang siapakah nabi tersebut, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat nabi yang dimaksud di sini adalah Nabi Samuel, ada yang berpendapat adalah Nabi Sam'un, ada yang Yusha, ada Hizqil, ada juga yang berpendapat itu adalah Nabi Ismail. Tetapi apapun nama nabinya, karena di sini memang terjadi perbedaan pendapat, intinya kita harus meyakini bahwasanya ada seorang nabi setelah wafatnya Nabi Musa, di mana sekelompok orang dari kalangan Bani Israel itu meminta kepada nabi tersebut untuk diangkat seorang raja untuk mereka, gitu. Kemudian wasababu su'ali Bani Israila, dan adapun sebab daripada permintaannya Bani Israel Nabi Yahum kepada nabi mereka, dzalika, terhadap yang demikian itu. Jadi sebab daripada permintaannya Bani Israel kepada nabi mereka terkait tentang permintaannya mereka ini, annahu, sesungguhnya lamma mata Musa wa azumatil khotoya sallatallahu alaihim qauma Jalutin. Jadi ketika mata telah wafat Nabi Musa alaihi salam, wa azumatil khotoya, dan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan mereka itu bertumpuk-tumpuk. Kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang Bani Israel itu bertumpuk-tumpuk, artinya sangat besar gitu. Sangat besar apa yang telah mereka lakukan, kesalahan tersebut. Akhirnya sallallahu alaihim, Allah menguasakan alaihim, atasnya mereka, kaum Jalutin, akan kaum Jalut. Jadi dengan sebab mereka seringkali berbuat kesalahan, berbuat dosa, akhirnya Allah utus seorang raja atau seorang kaum yang boleh dikatakan kaumnya ini selalu menganiaya mereka, selalu menzolimi mereka. Nah, kaum tersebut dikenal dengan Jalut, kaum Jalut. Wakanu yaskununa sahila bahrir Rumi. Wakanu, dan adalah kaum Jalut itu, yaskununa, mereka tinggal atau menetap, sahila bahrir Rumi, di tepi laut atau di tepi pantai Rum, baina Misra wa Filistina, di antara Mesir dan juga Palestina. Jadi mereka ini, kaum Jalut ini, mereka tinggal menetap di pinggir laut atau di tepi pantai Rum yang terletak di antara Mesir dan juga Palestina. Wa ghalabu ala katsirin min ardihim, wa ghalabu, dan mereka menguasai, kaum Jalut ini menguasai, ala katsirin min ardihim, atas kebanyakan wilayahnya orang-orang Israel atau Bani Israel. Wasabau katsiran min zararihim, dan mereka banyak membawa, atau bisa juga menangkap atau menawan, sabau di sini ya, membawa katsiran, akan banyak, min zararihim gitu ya, min zararihim, dari keturunan-keturunan mereka Bani Israel. Wa asarru min abnai mulukihim, dan mereka juga membawa atau menangkap atau menahan, maksudnya itu ya dibawa dan juga ditawan gitu. Wasarru, dan mereka membawa, min abnai mulukihim, dari anak-anak raja-rajanya orang-orang Bani Israel.
ya, orang-orang Bani Israel. Arba'ami'atin wa arba'ina gulaman. Nah, diprediksi jumlahnya itu sekitar 440 anak. Wa darabu alaihim al-jizyata, dan kaum Jalut juga menetapkan atau menarik alaihim atasnya Bani Israel al-jizyata, akan pajak. Jadi ketika mereka telah banyak melakukan kesalahan, jadinya Allah timpakan bagi mereka itu seorang pemimpin yang zalim. Ya, seorang kaum yang zalim yang akhirnya menguasai mereka dan menzalimi mereka. Yang mereka ini kaum Jalut ini ya, yang sebagai pemimpin yang zalim bagi orang-orang Bani Israel itu banyak melakukan penindasan terhadap orang-orang Bani Israel itu tadi. Kemudian salah satu bentuk penindasannya itu mereka banyak sekali membawa keturunan-keturunan Bani Israel masuk ke dalam masuk ke dalam wilayah mereka, dan juga menangkap, menawan anak-anak dari para pemimpin-pemimpin mereka yang diprediksi jumlahnya sekitar 440 orang itu. Dan ditambah lagi mereka juga kaum Jalut ini mengambil pajak ya secara paksa kepada kalangan Bani Israel. Wa akhadhu tauratahum, dan mereka kaum Jalut itu juga mengambil Tauratnya Bani Israel. Jadi kitab Taurat itu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa sebagai pegangan atau pedoman hidup dari kalangan Bani Israel itu diambil disita oleh Jalut, oleh kaumnya Jalut itu. Walam yakun lahum hina idzin nabiyun, dan tidaklah ada lahum padanya Bani Israel hina idzin, pada saat tersebut, nabiyun, seorang nabi, yudabbiru amrohum, yang mengatur atau mengurus urusannya mereka di sini kalangan Bani Israel. Wa kana sibtun nubuwati, dan padahal pada saat tersebut sibtun nubuwati, karena sibtun nubuwati, adanya para sibt itu maksudnya keturunannya para nabi, qad halaku, mereka telah habis atau telah musnah. Maksudnya situ sudah nggak ada. Falam yabqa minhum illam ra'atun hubla, dan yang tidaklah tersisa minhum dari sibtun nubuwah, minhum daripada sibtun nubuwah, keturunannya para nabi itu, illam ra'atun hubla, kecuali hanya seorang perempuan yang sedang hamil. Fahabasuha fi baitin, kemudian mereka orang-orang Bani Israel itu kalau memenjarakan kurang enak maknanya apa ya. Fahabasuha, menempatkan ya, menjaga si imro'atun hubla tersebut fi baitin, di satu rumah, artinya melindungi. Jadi habasu di sini konteksnya itu adalah melindungi, memelihara, menjaga si perempuan yang sedang hamil itu, yang perempuan itu berasal dari sibtun nubuwah. Fawaladat gulaman, kemudian imro'atun hubla, perempuan yang tadi hamil itu akhirnya melahirkan seorang anak lelaki. Falamma kaburo, maka ketika gulam itu telah tumbuh dewasa, kafalahu syaikhu min ulamaihim fi baitil maqdisi. Kafalahu, merawat di sini juga mendidik, mengasuh terhadapnya si gulam tersebut, syekhun, seorang syekh, min ulamaihim, dari kalangan ulama-ulamanya orang-orang Bani Israel, fi baitil maqdisi, di Baitul Maqdis. Jadi ini kondisi di mana ketika terjadi bencana yang Allah timpakan kepada Bani Israel berupa mereka berada di bawah kekuasaannya seorang pemimpin yang zalim ya, yang ditenggarai itu adalah Jalut, oleh orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya Jalut, atau ya kaum Jalut. Jadi kalangan Bani Israel itu kondisinya sedang tidak ada nabi yang mengatur atau menunjukkan jalan kepada mereka tentang apa yang harus mereka perbuat, begitu. Dan ditambah lagi kacaunya itu tidak ada keturunan nabi. Anak-anak nabi pada saat itu sudah hilang semua, sudah habis. Yang tersisa hanya seorang perempuan yang sedang hamil. Seorang perempuan yang sedang hamil itu yaitu merupakan dari salah satu keturunan nabi yang masih hidup pada saat itu. Dan ternyata setelah si perempuan itu hamil itu melahirkan seorang anak. Nah, kita kan sudah paham tuh ya. Hampir semua ulama mengatakan nabi itu ya berasal dari laki-laki. Ya, berasal dari kalangan laki-laki.
Nah, ketika si perempuan yang hamil tadi ini telah melahirkan anak laki-laki, ini merasa senang dia. Orang-orang Bani Israel merasa senang karena seolah-olah timbul harapan baru untuk mereka bahwa sebentar lagi kemungkinan ini anak akan menjadi nabi. Karena inilah satu-satunya keturunan dari nabi yang laki-laki yang hidup pada masa itu, gitu maksudnya. Nah, ketika si anak kecil itu tadi sudah tumbuh dewasa, dia itu diasuh oleh seorang syekh yang berasal dari kalangan para ulamanya orang-orang Yahudi. Dia dididik sebagaimana didikannya ya orang-orang soleh, itu di Baitul Maqdis. Nah, kemudian falamma balagal gulamu, maka ketika telah balik atau telah dewasa al-gulamu, gulam si anak kecil itu tadi, atahu Jibrilu, maka mendatangi kepada si gulam atau datang kepada si gulam tersebut Jibrilu, malaikat Jibril. Faqala lahu, kemudian Jibril itu berkata kepadanya si gulam, idhab ila qaumika, pergilah kamu kepada kaum kamu. Faballighuhum risalata rabbika, maka sampaikanlah olehmu hum kepada mereka, kepada kaum kamu, maksud di sini adalah Bani Israel, risalata rabbika, akan risalah Tuhanmu. Fa innallaha qad ba'atsaka fihim nabiyyan, karena sesungguhnya Allah qad ba'atsaka, sungguh Allah telah mengutus kamu atau telah mengangkat kamu, fihim pada mereka, nabiyan, seorang nabi. Jadi akhirnya ternyata setelah dewasa, anak kecil itu tadi telah dewasa, Jibril datang kepada anak itu atau kepada anak yang sudah dewasa itu, dan kemudian Jibril mengatakan, kamu pergi kepada kaum kamu dan sampaikan bahwasanya kamu itu telah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Falamma atahum kadzabuhu, maka ketika atahum si nabi tersebut, ini yang anak kecil itu sekarang sudah jadi nabi ya, ketika si nabi tersebut atau si gulam tersebut mendatangi mereka, datang kepada si Bani Israel itu tadi, kadzabuhu, orang-orang Bani Israel itu mendustainya. Wa qalu, dan orang-orang Bani Israel itu mereka berkata, istajalta bin nubuwah, kamu itu terlalu terburu-buru dengan pangkat kenabian gitu. Jadi emang rada aneh orang Bani Israel ini ya. Tadinya dia minta supaya dihadirkan seorang nabi, giliran sudah ada nabi, dia malah nggak seneng gitu. Malah dia mengatakan istajalta bin nubuwah, kamu itu terlalu terburu-buru mengaku diri sebagai seorang nabi. Atau mungkin kalau bahasa kasar kita sekarang itu ya, kamu itu masih belum layak untuk jadi nabi, kamu masih muda, belum saatnya kamu jadi nabi gitu loh kira-kira. Fa in kunta shadiqan, nah ini lanjutannya, jika adanya kamu shadiqan itu adalah orang yang benar, fabayyin lana malikal jaisi, fabayyin, maka jelaskanlah atau buktikanlah olehmu lana kepada kami, malikal jaisi, akan raja dari para tentara, rajanya tentara, atau bisa juga dimaknai panglima perang, atau raja juga di sini maksudnya, raja yang berhak mengatur tentara. Nuqatil, niscaya kami berperang, bi amrihi, di bawah perintahnya si Malikil Jais, aduwana, terhadap musuh kami, fi sabilillah, di dalam sabilillah, ai fi taatillah, di dalam taat kepada Allah. Jadi ini yang dikatakan kepada si nabi tersebut. Perkataan ini kan muncul dari kalangan Bani Israil itu tadi ya. Dia berkata, fa in kunta shadiqan, kalau seandainya kamu benar gitu, maka buktikan kebenaran kamu itu kepada kami dengan cara kamu mengangkat seorang raja. Niscaya nanti kalau seandainya kamu sudah mengangkat seorang raja, kami akan berperang fi sabilillah, kami akan berjihad di jalan Allah. Wa innama di sini ya. Wa innama kana salahu amri Bani Israila bil ijtima'i alal muluki, dan hanyalah karena adanya salahu amri Bani Israila, kebaikan. Iya, kebaikan ya, lebih enaknya ya, kebaikan. Atau ya salahu ya benar sih, kebaikan ya. Wa innama kana salahu amri Bani Israila bil ijtima'i alal muluki. Wa innama, dan hanyalah kana salahu amri Bani Israila, adanya kebaikan urusan atau perkaranya Bani Israel, bil ijtima'i alal muluki, itu bergantung dengan bersatunya orang-orang Bani Israel alal muluki, di atas alal muluki ya, maksudnya di bawah kekuasaannya raja. Maksudnya alal muluki itu maksudnya atas raja, maksudnya di bawah kekuasaannya raja. Jadi maksudnya segala urusan apapun itu akan menjadi baik
jika Bani Israil ini berada di bawah kepemimpinan seorang raja. Wa bi ta'atil muluki anbiya'ahum, dan juga bergantung dengan ketaatannya raja-raja anbiya'ahum kepada nabi-nabinya mereka, orang-orang Bani Israil. Fakanal maliku huwallazi yasiru bil jumu'i, maka adalah al-maliku seorang raja, huwallazi dialah orang yang yasiru berjalan bil jumu'i dengan rombongan rakyatnya, atau di sini konteksnya adalah kalangan Bani Israil. Wan nabiyyu huwallazi yuqimu amrahu, dan sedangkan nabi itu adalah orang yang berhak menetapkan perintahnya raja atau urusannya si raja. Wa yushiru alaihi, dan juga nabi itu berhak memberikan isyarat alaihi kepadanya si raja tersebut, birusdihi dengan bimbingannya si nabi, dengan bimbingannya nabi. Nah, di sini ada bagusnya dia, ada yang perlu kita garis bawahi. Ternyata kebaikan yang bisa diperoleh orang Bani Israil itu tergantung dengan persatuan mereka di bawah kepatuhannya kepada raja. Nah, sedangkan raja harus taat kepada nabi-nabi mereka, kepada nabi-nabi yang berasal dari kalangan Bani Israil. Nah, kenapa? Karena seorang raja itu dia tugasnya yasiru bil jumu', dia harus bisa mengatur, bisa berjalan bareng, beriringan bersama rakyatnya. Sedangkan nabi itu nanti yang menetapkan apa yang harus dilakukan oleh raja. Dan ini semacam kayak ada semacam, jadi nabi itu di sini difungsikannya sebagai dewan penasehat yang berhak memberikan langkah-langkah kepada apa yang harus dilakukan kepada si raja. Nah, raja itu di sini sebagai eksekutor dari titah nabi. Nah, rakyat itu harus tunduk dan patuh di bawah pimpinan raja. Selama ketiga hal ini berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, maka semua kemaslahatan itu akan mudah didapatkan di kalangan Bani Israil. Jadi seperti itulah kira-kira maknanya. Nah, kemudian qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qala, nah kemudian berkata di sini nabi ya. Kemudian nabi berkata, hal asaitum, apakah jangan-jangan kalian kalau sudah dekat ya. Asaitum di sini maksudnya bermakna dekat di sini maksudnya. Jangan-jangan kalian kalau seandainya hampir saja in kutiba alaikumul qitalu, jika telah diwajibkan alaikum atas kalian semua al qitalu berperang, alla tuqatilu, kalian itu tidak akan mau berperang, kalian tidak mau berperang. Artinya qala nabiyuhum, berkata nabi mereka, hal qarabtum, apakah ketika telah dekat kalian. Dekat di sini maksudnya yang dekat itu adalah waktu perang ya. Alla tuqatilu, kalian tidak berperang, tidak mau berperang atau memerangi aduwakum, musuh kalian. In furdo alaikumul qitalu, jika telah diwajibkan atas kalian al-qitalu, peperangan atau berperang, ma'adzalikal maliki, bersama yang demikian itu raja, bersama raja tersebut. Qalu, kemudian mereka Bani Israil ini berkata, wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Jadi wa malana, dan mengapa kami alla nuqatila, tidak mau berperang fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, dan padahal sungguh kami telah diusir min diyarina, daripada rumah-rumah kami atau daripada negeri-negeri kami, wa abnaina, dan juga daripada anak-anak kami, maksudnya dipisahkan daripada anak-anak kami. Jadi ini nabi ini merasa ragu nih, kalau seandainya kalian sudah ditetapkan oleh atas kalian itu seorang raja, misalkan kalau seandainya saya sudah tetapkan mengangkat seorang raja untuk kalian, jangan-jangan nanti kalau seandainya sudah diwajibkan oleh Allah kepada kalian untuk berperang, malah kalian nanti bakal ogah atau bakal nggak mau untuk berperang itu. Jadi
ini ada keraguan ya dari nabi mereka sendiri terkait tentang ini ya, tentang keyakinannya nabi itu kepada kedisiplinannya orang-orang Yahudi. Karena begitu, orang-orang Yahudi itu sifatnya, atau orang-orang Bani Israel ya di sini konteksnya ya. Orang-orang Bani Israel itu ya sifatnya kayak gitu. Giliran minta itu sangat menggebu-gebu, tapi ketika sudah diberi dia malah seringkali itu suka apa ya, suka jadi emoh, jadi nggak mau. Tadi minta, tapi sekarang ketika sudah diberi dia malah nggak mau. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Maka nabi ini dia sudah ya sesuai dengan apa ya, sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah diceritakan kepada dari generasi-generasi terdahulunya, itu sifat karakteristik orang Bani Israel itu seperti itu, bandel. Jadi seringkali dia meminta, tapi ketika permintaan itu sudah diberikan dia malah menolak, malah nggak mau. Jadi gitu ya. Jadi pas sih ucapan yang dikatakan oleh seorang nabi tersebut kepada Bani Israel itu, jangan-jangan kalian nanti kalau seandainya sudah diwajibkan untuk berperang, kalian malah menghindari peperangan tersebut. Tapi ternyata di sini diyakinkan oleh orang Bani Israel itu sendiri, wa malana alla nuqatila, mengapa kami nggak mau berperang fisabilillah, di dalam jalan Allah itu, padahal kami sendiri saja sudah diusir. Jadi maksudnya nggak ada alasan buat kami untuk menolak berperang. Jadi mau nggak mau kami sudah berperang, karena kami sudah diusir dari rumah-rumah kami dan juga sudah dipisahkan dari anak-anak kami. Di sini tafsirannya, ayyu syai'in sabatalana fi tarkil kitali. Sebab apa yang dapat mengokohkan kami fitarkil kitali, dalam meninggalkan peperangan. Alladzi fi taatillah, yang peperangan itu merupakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Walhalu, dan padahal annahu qad ub'ida ba'duna minal manazili wal auladi, dan padahal sesungguhnya sungguh ub'ida telah dijauhkan ba'duna sebagian kami minal manazili daripada rumah-rumah wal auladi dan juga anak-anak. Wal qailuna, dan adapun orang-orang yang berkata, mereka yang berkata linabihim kepada mereka, bima zukiru, dengan apa yang telah disebutkan itu tadi, kanu fi diarihim, mereka itu tadinya ada di dalam rumah-rumah mereka, di dalam tempat tinggal mereka. Fasa'alallaha ta'ala zalikan nabiyyu, maka akhirnya nabi itu pun akhirnya memohon kepada Allah. Jadi fasa'alallaha ta'ala zalikan nabiyyu, fasa'ala, kemudian meminta Allah kepada Allah Ta'ala, zalikan nabiyyu, nabi tersebut. Jadi dia meminta, nabi ini meminta sesuai dengan apa yang dipinta oleh Bani Israel itu tadi. Fa'aujaba alaihimul kitala, akhirnya Allah mewajibkan atas mereka Bani Israel al-kitala, akan berperang. Wa ayyana lahum malikan liyuqatila bihim, wa ayyana, dan Allah menentukan lahum, untuknya mereka Bani Israel, malikan, akan seorang raja, liyuqatila bihim, agar raja tersebut itu berperang bihim, bersama mereka Bani Israel. Tetapi falamma kutiba, ketika diwajibkan, ujiba, artinya diwajibkan, alaihim, atasnya mereka Bani Israel, al-kitalu, peperangan, tawallau, itu kan, tawallau, mereka berpaling. Jadi tadi benar juga nih dugaannya nabi itu ya. Jadi seorang nabi itu tadi dugaannya itu ternyata nggak meleset. Ya, apa yang dikhawatirkan itu terjadi rupanya di sini. A'radu, artinya mereka orang-orang Bani Israel itu berpaling an kitali aduihim, daripada memerangi musuh mereka. Lima syahadu, karena apa yang mereka telah saksikan atau mereka telah lihat. Kasrotal aduwi, akan banyaknya jumlah musuh, wasyaukatihi, dan kekuatannya musuh. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja minhum, dari mereka yang mau berperang gitu. Salasami'atin wa salasata asyara ala adadi ahli badarin, yang kira-kira sedikitnya itu berjumlah 313 orang. Ala adadi ahli badarin, sama halnya seperti jumlahnya ahli badar. Nah, ternyata yang mau berperang cuma sedikit aja, jumlahnya sekitar 313 orang, sesuai atau sama dengan jumlahnya ahli badar. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah alimun, itu zat yang mengetahui atau yang maha tahu, bizzalimina, terhadap orang-orang yang zalim.
Artinya huwa alimun biman zalama nafsahu. Artinya Allah itu tahu terhadap orang yang menzalimi dirinya sendiri. Hina khalafa rabbahu, ketika dia, orang tersebut, menyelisihi Tuhannya. Walam yafi bima qubila mir rabbih, dan Allah juga tahu ketika mereka itu lam yafi, tidak menunaikan, orang itu tidak menunaikan bima qubila mir rabbih, dari atau dengan apa yang telah diterima mir rabbih, daripada Tuhannya. Jadi Allah itu maha mengetahui siapa-siapa saja hambanya itu yang menzalimi dirinya sendiri, gitu ya. Jadi ya kisahnya seperti itu. Ini kayaknya bersambung dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan kembali kisah ini di pertemuan depan ya. Ya mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita sehingga kisah ini kita bisa berlanjut ya.